Usmar Ismail, seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor drama modern di Indonesia dan juga Bapak Film Indonesia. Beliau berkelahiran di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Maret tahun 1921 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 2 Januari tahun 1971 di usianya yang ke-49 dikarenakan stroke. Beliau merupakan anak dari Datuk Temenggung Ismail dan Siti Fatimah. Usmar Ismail juga memiliki saudara kandung, yaitu Abu Hanifah dan Siti Nursiah. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Sonia Hermain Sarawi. Bersama dengan istrinya, beliau memiliki 4 orang anak, yaitu Irwan Usmar Ismail, Heidi Hermia Ismail, Fadia Ayesha Ismail, dan Nina Surahman. Usmar Ismail menempuh pendidikan di HIS Batu Sangkar, lalu melanjutkan ke Mulo Simpang Haru di Padang, dan kemudian ke AMSA Yogyakarta, yang sekarang telah menjadi SMA Negeri 1 Yogyakarta. Setamat dari AMS, ia berkuliah lalu memperoleh BA di bidang sinematografi dari Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1952. Usmar Ismail pertama kali masuk ke dunia sastra melalui ketertarikannya pada sandiwara dan drama sejak kecil, bahkan sebelum mengenal film. Ia mulai menulis dan mementaskan drama saat masih bersekolah dan aktif di pusat kebudayaan Jepang yang disebut Keimin Bunka Shirosho pada masa kependudukan Jepang. Di sana, ia mendirikan kelompok sandiwara bernama Maya yang menjadi pelopor dari drama modern di Indonesia. Usmar Ismail termasuk dalam angkatan 45 bersama tokoh-tokoh seperti Khairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Pramudia Ananta Toer, Idrus, Basuki Resobowo, Trisno Sumarjo, Basu Swasto, Rosihan Anwar, dan Mokhtar Lubis. Karya pertamanya adalah naskah drama berjudul Mekar Melati yang ditulis sekitar tahun 1946. Drama ini menjadi langkah awal Usmar dalam dunia penulisan dan seni pertunjukan sebelum ia terjun ke dunia perfilman. Selain Mekar Melati, Usmar menghasilkan banyak karya penting, terutama dalam bentuk film. Di antaranya adalah Darah dan Doa tahun 1950, yaitu film pertama yang disutradarai dan diproduksi oleh orang Indonesia. 6 Jam di Jogja tahun 1951, yaitu sebuah film sejarah perjuangan rakyat Yogyakarta. Lewat Jam Malam tahun 1954, yaitu sebuah film sosial yang menggambarkan kekecewaan pejuang pasca kemerdekaan. Dan Pejuang tahun 1960, serta Anak Perawan di Sarang Penyamun di tahun 1962, yang memperlihatkan komitmennya terhadap tema nasionalisme dan kemanusiaan. Karya terbaik Usmar Ismail adalah Lewat Jam Malam pada tahun 1954. Film ini dianggap sebagai mahakaryanya karena berhasil menggambarkan secara mendalam konflik batin para pejuang setelah kemerdekaan. Dengan alur yang kuat dan penyutradaraan yang matang, film ini mendapat pengakuan luas di dalam dan luar negeri, serta menjadi simbol kualitas perfilman Indonesia pada masanya. Usmar Ismail memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sastra, teater, dan perfilman Indonesia.
Ia dikenal sebagai pelopor film nasional dan mendirikan Perfini, yaitu perusahaan film nasional Indonesia, untuk memproduksi film-film berkualitas dari sudut pandang bangsa sendiri. Di bidang teater, ia membentuk kelompok teater Maya yang menjadi ruang penting bagi perkembangan seni drama modern Indonesia. Selain itu, ia juga ikut mendirikan Les Bumi, yaitu lembaga seni budaya Muslimin Indonesia. Melalui karya dan organisasinya, Usmar berperan besar dalam membangun karakter dan arah seni budaya nasional pasca kemerdekaan. Usmar Ismail dikenal sebagai bapak perfilman Indonesia, memberikan banyak keteladanan melalui karya dan dedikasinya. Ia dikenal karena semangatnya yang tak pernah padam, idealisme, dan kemampuannya dalam menciptakan film-film berkualitas yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Berikut ini beberapa keteladanan yang dapat diambil dari Usmar Ismail. Yang pertama, nasionalisme tinggi. Beliau mendedikasikan karya untuk bangsa dan budaya Indonesia. Yang kedua, beliau memiliki komitmen yang kualitas, mengutamakan mutu dan pesan moral dalam film yang ia buat. Yang ketiga, teguh terhadap prinsip. Beliau berani bersikap dalam seni maupun politik. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Beliau adalah pelopor gaya baru dalam perfilman Indonesia. Dan yang terakhir, peduli sosial. Beliau sangat menyoroti isu rakyat dan budaya dalam karya-karyanya sebagai bentuk peduli sosialnya. Usmar Ismail telah mengukir sejarah, bukan hanya sebagai bapak perfilman Indonesia, tetapi sebagai sosok yang menjadikan film sebagai alat perjuangan dan identitas bangsa. Seperti yang pernah beliau ucapkan, ini adalah film pertama yang betul-betul Indonesia. Sebuah pernyataan sederhana, namun bermakna besar, menandai lahirnya sinema yang tumbuh dari jiwa merdeka. Warisannya akan terus hidup dalam setiap bingkai karya anak bangsa.